Halo pemirsa, apa kabar? Selamat malam dan kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Saya Doni The Kaiser. Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, operasi produksi untuk PT Freeport Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017, aturan itu mewajibkan perusahaan tambang pemegang kontrak karya atau KK untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Namun hal ini tidak diterima oleh PT Freeport Indonesia. CEO Freeport McMoran Incorporation, Richard Atkerson, secara tegas mengatakan pemerintah dianggap berlaku sepihak dalam menerbitkan aturan itu. Pihaknya berencana akan menempuh arbitrase internasional jika antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia tidak juga menempuh kata sepakat atau tidak deal. Apakah pemerintah harus mengalah terhadap ancaman Freeport? Atau kenapa bukan sebaliknya pemirsa? Pertanyaannya adalah kenapa bukan Freeport yang harus tunduk kepada aturan pemerintah Indonesia? Kita akan diskusikan. Hal itu sudah hadir bersama saya, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Kurtubi. Pak Kurtubi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Lama tak ketemu Bapak, sehat ya? Baru ketemu lagi ya. Siap, terima kasih sudah bersama kami. Ya, dan nanti pemirsa kami juga akan menghubungi Dirjen Minerba ESDM periode 2005-2008, Simon Sembiring, melalui sambungan telepon. Sambil menunggu saya tentu ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, ini situasinya lampu merah atau masih bisa ada jalan tengah kira-kira menurut Anda? Ya pasti ada solusi dong. Pasti ada ya? Ya belum lampu merah banget sih. Oh belum. Ya sebab yang diusulkan oleh pemerintah itu amat sangat logik sebenarnya ya. Karena dengan mau tetap di kontrak karya, di mana kontrak karyanya si Freeport mau berakhir tahun sebentar lagi ya, sekitar 5 tahun lagi. Sementara kontrak karya saya pastikan itu tidak akan ada lagi di bumi pertiwi kita ini. Selesai ini terakhir ya? Terakhir. Ini habis kemudian nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah ini memang dalam Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 saya bilang sudah lama bahwa salah satu kelemahannya daripada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 ini masih mengakui kontrak karya ya, tapi sampai terakhir selesai kontrak ya sudah nggak ada lagi. Nah di dalam rencana revisi Undang-Undang Minerba kita di Komisi 7 meskipun belum secara konkret ada rancangan undang-undangnya sudah bersepakat bahwa sistem kontrak karya tidak boleh lagi ada di bumi pertiwi ini ya. Itu jangan bermimpilah untuk bisa melanjutkan model kontrak karya untuk Freeport. Padahal ingat kontrak karyanya dia ini cuma berlaku sekitar 5 tahun lagi selesai finish. Artinya lebih banyak ruginya buat kita Pak ya kalau kontrak karya itu dilanjutkan gitu kan. Nah ini kan harus ada win-win solution Pak Kurtubi. Artinya ketika KK sudah dihapuskan kemudian ada izin IUPK ya kan. Itu sebenarnya sudah win-win solution belum? Dalam dua perspektif. Sudah win-win itu. IUPK sudah win-win karena dari kacamata Freeport sendiri? Dengan IUPK dia bisa beroperasi lebih lama lagi di Indonesia, tidak selesai sampai 2021 ya. Tapi kurun waktunya beda dengan KK. Iya beda, tentu apa namanya 20-an tahun ya. Dan yang kedua dengan IUPK terbuka peluang untuk mengekspor konsentrat, tanpa melanggar undang-undang. Jadi pemerintah itu kalau memberikan izin apa namanya mengekspor konsentrat sekarang sebelum dia pindah ke IUPK, nah ini rawan pemerintah dituduh melanggar aturan. Dan pasti sudah digoreng di DPR ya Pak ya. Iya gitu dia. Saya akan ajak Pak Kurtubi untuk kita mudah-mudahan ini sudah tersambung dengan Pak Simon Sembiring. Pak Simon, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Simon? Baik. Terima kasih sudah bergabung dengan Berita Satu. Ya, ada Pak Kurtubi di sini. Pak Simon, gimana kabar? Yo, baik. Pak Simon, komentar Anda terkait tarik ulur negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia. Kemana ujungnya ini Pak Simon? Begini loh ya, saya kan pengalaman membawa Newmont dulu ke arbitrase. Betul, ya. Setelah kita menang kan hancur juga Iya. Jadi begini loh, hidup kita di dunia ini janganlah melawan pemerintah. Iya kan? Ya katakanlah nanti kalau pemerintah kalah, pemerintah kan bisa bikin kebijakan yang menjadi mengorek mata dia terus menerus kan? Betul. Jadi ini saya kira McMoran ini kurang wise kan.
Sebenarnya pemerintah pun sudah menabrak undang-undang sejak 2009 kan. Kan dihormati sampai habis masa berlaku, tapi dalam tempo 1 tahun isi kontrak itu disesuaikan dengan isi undang-undang yang sampai sekarang tidak terjadi. Sebenarnya kalau 2009 dalam tempo 1 tahun sudah berunding dengan good faith, kan tidak ada masalah kan? Artinya Pak Simon, Anda melihat Freeport Indonesia nggak punya keinginan yang baik ya? Ngeyel Pak, ngeyel ya. Kenapa mereka berani ngeyel Pak? Saya kasih bukti dulu. Kan di situ dibilang 5 tahun dia harus memurnikan dalam negeri. Betul. Sudah lewat 5 tahun, diperpanjang lagi yang TP nomor 1 tahun 2014, 3 tahun. Tidak juga. Sekarang jangankan fisik, studi kelayakannya pun tidak punya. Itu artinya kan Freeport tidak menghormati dong pemerintah ini. Jadi ngapain kita ladeni orang-orang seperti itu kan? Tapi sudah begitu Pak, dia mengancam pula. Kenapa dia di atas angin? Biarin aja lah, biar aja dibawa ke arbitrase. Saya senang gitu. Ya toh? Kalaupun di arbitrase, Bapak yakin kita akan menang lagi Pak? Seperti yang pengalaman Anda? Yang dipakai kan bukan undang-undang Amerika. Ini kan PT. Betul. Undang-undang Indonesia. Di kontrak karya itu kan tidak ada disebut bahwa rakyat Republik Indonesia ini, pemerintah dengan DPR tidak bisa merubah undang-undangnya. Ada nggak itu? Kalau ada itu, demi hukum itu batal kontrak itu. Betul. Saya bisa membayangkan Pak Simon, betapa berat dan kuatnya tekanan yang diterima oleh CEO PT Freeport Indonesia ya. Apa tekanannya coba? Saya tidak tahu, Bapak bisa ceritakan mungkin. Itu mungkin sebabnya salah satu alasan Pak Cepi akhirnya memilih lebih merah putih daripada bernaung di Freeport. Jadi Pak Cepi itu kan katanya alasannya keluarga. Kita hormati lah kan. Jadi kita jangan berandai-andai lah. Mari kita interpretasikan yang tertulis lah, ya kan? Jangan kita kemana-mana, nanti berdosa lagi kita kan. Yang jelas Pak, Nek Murani itu kan PT Freeport sudah beroperasi hampir 50 tahun. Betul. Apa dia belum percaya sama Republik ini, pemerintah ini? Emangnya pemerintah ini gila tiap hari mau berubah undang-undangnya, perpajakannya? Apa iya? Kan tidak ada alasan seperti itu. Kalau pemerintah merubah rezim perpajakan, emangnya yang menderita hanya Freeport? Seluruh perusahaan di Republik ini kan menderita. Pak Simon, mungkin bukan soal trustnya Pak, tapi soal PT Freeport Indonesia dalam tanda petik maruk untuk mengeruk kekayaan isi perut bumi Indonesia Pak, dalam jangka waktu lebih panjang. Loh, kalau itu kan sah-sah aja dia maunya begitu. Tapi kan Republik ini kan punya aturan main dong. Republik Indonesia kan punya kita kan, bukan punya Freeport kan. Yang namanya penjajah, quote unquote ya. Kapitalis juga bersikap begitu kan, maunya mau untung sendiri. Itu wajar-wajar saja. Tapi pemerintah kan harus lebih pintar dong. Orang yang mempunyai cadangan itu kan kita, bukan dia. Dia punya kontraktor aja. Saya ke Pak Kurtubi. Pak Simon juga boleh sambil kita diskusi Pak ya, bertiga ini. Pak Kurtubi, DPR pasti mendukung kan langkah pemerintah kan? Oh iya. Satu suara semua Pak? Satu suara. Jadi langkah pemerintah sudah tepat ya. Dengan menawarkan UPK ini, saya katakan tadi, sehingga si Freeport-nya ada peluang untuk mengekspor konsentratnya satu sisi, di sisi lain kewajiban untuk membangun smelter barang wajib. Tidak bisa Freeport mau meniadakan kewajiban membangun smelter. Kenapa sih kok angkuh sekali Pak Freeport itu sampai regulasi pemerintah tidak dihormati Pak? Mungkin terbiasa sejak mereka terbiasa di negara-negara lain atau di sini sekian puluh tahun sebelumnya dia bisa kontrol ya. Gini, dia masuk ke sini tahun 67 dengan kontrak karya. Bayangkan, kontrak karya itu kontrak antara the government of the Republic of Indonesia dengan Freeport. Jadi dia merasa sejajar. G2B ya. Iya, satu. Kedua, selama 40 tahun lebih menurut kontrak karya yang mereka tanda tangani, menikmati keuntungan luar biasa. Katakanlah tarif royalti PNBP untuk emas cuma 1%. Ya, meskipun sudah banyak pihak mengkritisi, bahkan dulu kalau tidak salah Presiden Gus Dur mau merubah jangan 1%, naikkan menjadi berapa 3,75, tidak bersedia mereka itu. Jadi sudah terbiasa sekali menikmati kemudahan-kemudahan besar dari kontrak karya yang mereka sepakati. Lebih-lebih lalu kontrak karya tahun 1991 kalau tidak salah, tambah lagi kemudahan yang mereka dapatkan dari kontrak karya dari sebelumnya. Tapi Pak kan jangan lupa, ini kan corporate atau business to government ya kan, G2B gitu kan. Harusnya kan
saya tidak menyebut pemerintah Amerika, tapi pasti ada kepentingan Amerika melalui korporasinya untuk mengamankan kepentingan di sini. Nah, apakah kita bisa berdiri sama tegak gitu kan dengan negara-negara lain dalam hal kepentingan, kalau tidak jadi presiden buruk ini Pak. Nanti ini bisa berlaku di banyak hal, investasi asing ke dalam negeri. Ya, untuk sumber daya alam ya, sebaiknya dan seharusnya tidak boleh lagi pemerintah yang berkontrak. Maka dalam Undang-Undang Minerba, tidak lagi kontrak karya, dia rezim perizinan. Pemerintah yang memberikan izin kepada kontraktor. Jadi tangan pemerintah di atas memberikan izin kepada kontraktor. Beda sama kontrak karya. Kontrak karya itu saya katakan tadi, pemerintah menjadi sejajar dengan pihak investor. Nah, ini yang dihindari. Interpretasi hukumnya lu macam-macam di situ. Betul. Yang mereka mengatakan menjadi posisi lebih kuat begitu, sebab semua yang dikontrakkan dalam pasal-pasal itu baru boleh berubah kalau disetujui kedua belah pihak. Nah, itulah yang saya katakan kontrak karya ini bertentangan dengan konstitusi. Mestinya tidak boleh ada dalam Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, sudah tidak boleh sejak undang-undang tapi diakomodir sampai kontraknya selesai. Nah, dalam undang Minerba yang ke depan, kami di DPR tidak mau lagi menggunakan kontrak karya itu. Artinya apapun langkah yang dilakukan, misalnya lobby-lobby dari PT Freeport untuk mungkin kembali ke soal kontrak karya, tidak akan didukung DPR. Tidak akan di DPR, tidak akan pernah setuju. Baik, Pak Kurtubi dan Pak Simon, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, efek dari polemik PT Freeport dan pemerintah Indonesia, PT Freeport Indonesia terpaksa menghentikan proses produksi dan mulai mengurangi karyawannya karena tidak bisa lagi melakukan ekspor. Kondisi terkini perusahaan itu disampaikan pihak manajemen kepada para karyawan dan organisasi Freeport di Papua melalui sebuah memo internal. Bisakah dijelaskan apa isi memo dari PT Freeport Indonesia itu? Selengkapnya kita akan tanyakan kepada rekan saya Valerina Daniel yang ada di Grand Studio untuk menceritakan atau menjelaskan lebih lengkap data paling penting untuk kita diskusikan malam ini. Valerina Daniel, silahkan. Baik, Doni dan juga pemirsa, memo bertanggal 11 Februari 2017 itu memuat 7 poin kondisi terkini Freeport. Berikut kita akan simak bersama isi memo tersebut. Yang pertama kita akan lihat di sini adalah Freeport tidak dapat mengekspor konsentrat tembaga akibat dari peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Pada Januari 2017, secara khusus manajemen Freeport menilai peraturan itu melanggar hak-hak Freeport dan kontrak karya yang sudah diteken sebelumnya. Lalu di poin kedua, ada Freeport mengatakan tetap bersedia mengubah KK menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sesuai peraturan baru pemerintah. Namun Freeport bersikukuh kesediaan itu disertai syarat. Nah, syaratnya adalah adanya jaminan stabilitas investasi dengan kepastian hukum dan fiskal yang sama seperti tercantum dalam KK saat ini. Lalu di poin ketiga kita bisa lihat bersama, ini adalah Freeport akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai satu perjanjian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun manajemen Freeport menggarisbawahi sampai hari ini tidak ada perjanjian yang telah disepakati. Di poin keempat kita akan lihat bersama, pabrik pengolahan atau mill telah dihentikan operasinya pada Jumat pekan lalu pada 10 bulan Februari. Jadi saat ini pabrik tersebut tidak lagi memproduksi konsentrat tembaga. Di poin kelima kita lihat bersama, manajemen Freeport akan mengubah rencana operasi akibat penghentian operasi tersebut. Perubahan rencana itu akan berdampak kepada pengurangan karyawan mulai pekan ini. Di poin keenam, Freeport telah mengurangi jumlah karyawan senior mulai Jumat pekan lalu, tepatnya pada tanggal 10 Februari. Terakhir di poin ketujuh, Freeport telah memberitahukan kepada para kontraktor terbesarnya mengenai perubahan rencana operasi tersebut. Selanjutnya, para kontraktor itu sedang melakukan langkah-langkah awal pengurangan karyawannya.
Ya, itulah Doni informasi yang bisa saya sampaikan saat ini terkait dengan 7 memo, maksudnya 7 poin dalam memo internal PT Freeport yang dikeluarkan pada 11 Februari terkait dengan negosiasi perjanjian yang masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Kita kembalikan ke Anda di studio. Silakan Doni. Baik, Vale, terima kasih atas ulasannya, dan pemirsa, Pak Kurtubi, itu tadi kan isi memo kan? Nggak terlalu ngeri. Yang ngeri biasanya isi pepo. Tapi nggak keluar itu. Baik, saya ke Pak Simon dulu. Pak Simon Sembiring melalui telepon. Pak Simon, ini kan kita tahu bahwa selama proses tarik ulur atau negosiasi dengan pemerintah dan ancaman-ancaman dari Freeport Indonesia kepada pemerintah, sudah sekitar 300-an orang karyawan dirumahkan. Kalau ini berkepanjangan, apakah tidak menimbulkan persoalan sosial nanti, Pak? Khususnya bagi karyawan lokal, Pak? Pak Simon? Halo? Sayang sekali suara sambungan dengan Pak Simon terputus. Komentar Pak Kurtubi bagaimana? Pertanyaan yang sama. Ya, jadi harus dicari solusi. Ya, tidak bisa deadlock lalu bubar semua. Ya, sebab kalau Freeport tadi kita dengar menginginkan, dia setuju IUPK, tetapi ingin perpajakannya seperti kontrak karya. Lah, ini kan nggak pas ya. Nggak fair, Pak. Nggak fair. Indonesia. Nah, ini sedikit coba kalau Freeport dikurangi tuntutannya. Nanti pemerintah kan sudah menawarkan agar Freeport ini pertama bisa diizinkan mengekspor kembali konsentrat. Sehingga nggak perlu PHK karyawan lah ya. Sama nanti perpanjangan operasionalnya. Betul. Mungkin tidak hanya, kalau kontrak karya dia 2021 finish. Selesai. Tapi ke IUPK dia bisa lebih panjang. Itu nggak diperhatikan oleh IUPK bisa diperpanjang terus nggak, Pak? Bisa. Bisa kan? Jadi dasar penilaian untuk perpanjangan IUPK ada diatur dalam. Ada. Jadi itu peluang bahwa pihak kontraktor Freeport ini akan bisa melakukan operasinya di sana, tentunya harus mengikuti peraturan perpajakan freewheeling namanya, yang bisa berubah memang undang-undang perpajakan ataupun regulasi dari Menteri Keuangan. Itu kan yang dipertanyakan dalam memonya Freeport, Pak. Betul. Artinya soal regulasi, aturan hukum yang ada di Indonesia. Bukankah itu merendahkan kita sebenarnya? Seolah-olah kita apa-apa berubah begitu kan? Enggak, sekalipun demikian kan undang-undang perpajakan enggak berubah setiap 2, 3, 5 tahun. Iya kan? Undang-undang kan bukan kitab suci kan? Betul. Tapi pasti mengikuti perkembangan zaman. Dan ingat, baik DPR maupun pemerintah dalam membuat undang-undang tidak mungkin membuat undang-undang perpajakan di mana lagu pelaku usaha menjadi mati, tidak beroperasi, menjadi rugi, tidak mungkin lah. Apalagi Freeport kan? Apalagi Freeport. Jadi ini sebenarnya Freeport kelewat berlebihan, takut kepada freewheeling perpajakan kita yang memang bisa berubah ya. Peraturan Menteri Keuangan dan bisa berubah. Tetapi pasti perubahannya itu tidak mengarah kepada pembunuhan suatu perusahaan sehingga tidak bisa beroperasi. Apalagi kalau itu terjadi kan, ini kan investasi atau penanaman modal asing kan juga pengaruh kepada perekonomian bangsa gitu kan. Betul. Nggak jadi mungkin serta-merta. Agak lebay juga ya Freeport ini. Kepentingan dia juga, kepentingan pemerintah kita juga gitu ya. Ini yang sebenarnya sudah bisa dipertemukan jika seandainya pihak Freeport menyadari bahwa Republik Indonesia ini punya pasal 33 UUD 45. Tidak bisa lagi seperti kontrak karya yang mereka tanda tangani zaman dulu itu, yang tidak bisa diutak-atik lalu mereka yang bisa mengontrol segala-galanya. Ini adalah salah satu cara bahwa bangsa kita punya otorita menguasai bumi dan isinya untuk sebesarnya kemampuan rakyat. Saya ke Pak Simon Sembiring. Pak Simon, kalau nanti berlarut-larut, Pak, kemudian akhirnya sampai ke arbitrase, apakah tidak ada potensi konflik sosial bisa muncul khususnya bagi karyawan-karyawan kita yang lokal, orang Indonesia yang bekerja di Freeport Indonesia, yang Bapak juga tahu bahwa sudah 300-an yang dirumahkan saat ini, Pak? Loh, saya sudah bilang tadi, potensi itu pasti ada. Justru itulah tugas pemerintah dan perusahaan sendiri juga harus. Karena apa? Dia kan harus menyelesaikan semua itu. Bukan main berhenti langsung berhenti. Begitu aja kan? Nah, itu yang kita harus, pemerintah juga harus ngambil hadir dalam hal itu. Ya, kayak kira beginilah. Apa sih salahnya duduk bersama? Saya nggak ngerti. Kenapa mesti kneel down? Itu mah sudah zaman kuno leh. Ya kan? Di Amerika ada nggak kneel down? Di Australia 5 tahun yang lalu pemerintah Australia itu
menetapkan pajak penghasilan perusahaan tambang naik 4 kali karena pemerintah butuh duit. Di sana juga banyak perusahaan-perusahaan Amerika. Jalan-jalan aja bagus itu. Dan tidak mati itu perusahaan-perusahaan. Jadi nggak ada di dunia lain pun, di negara lain pun tidak ada yang nil down. Betul. Nah oleh karena itu sistem kontrak itu nggak perlu lagi kita ini kan. Makanya dirubah jadi sistem perizinan. Betul. Gitu? Pak Simon, kan kita sudah duduk bersama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi kok untuk duduk bersama? Kalau prinsipnya itu pokoknya ya nggak akan jalan dong. Iya. Jangan-jangan. Begini. Di kontrak itu kan ada pasalnya. In good faith at any time, both party can sitting together. Harusnya kan good faith-nya itulah yang ditonjolkan. Kan begitu. Iya. Jadi bukan ngotot-ngototan begini. Dia kan selalu bilang, untuk demi kepentingan pemegang saham. Emangnya nggak ada demi kepentingan penduduk Papua? Nggak ada kepentingan RI. Oh, itu cadangannya punya pemerintah kok. Dia hanya kontraktor. Iya, betul. Pak Simon. Ada juga kan 90% itu saham di bursa kan? Iya. Iya kan? Betul. Jadi hanya menjelaskan aja kepada pasar di sana kan. Jelaskan dong. Ya, Pak Simon, ini apakah situasi yang bagi Freeport mungkin kurang menguntungkan nanti bisa ditarik kepada situasi perangkap dia akan masuk kepada kondisi ya kalau dia mengancam itu nanti biar dampaknya ke persoalan sosial. Ini kan nambah PR bangsa Indonesia, Pak. Jangan-jangan memang strategi mereka begitu. Kenapa sih mesti kita takut? Sekarang begini deh ya, ini kalau sudah kau mengusik ke sini. Dan CEO Freeport McMoran Incorporation mengatakan pihaknya memberi waktu 120 hari maksud kami, terhitung tanggal 17 Februari 2017 agar pemerintah Indonesia mengabulkan tuntutan dari PT Freeport Indonesia. Tuntutan itu diantaranya pemirsa adalah pada izin usaha pertambangan khusus atau IUPK harus diterapkan pajak tetap sebagaimana yang tertuang dalam kontrak karya dan mempertimbangkan kembali tentang keharusan PT Freeport Indonesia memberi 51% saham kepada pemerintah Indonesia. Apabila tuntutan itu tidak dikabulkan sampai kurun waktu yang telah ditentukan, PT Freeport Indonesia akan menyelesaikan masalah ini melalui jalur arbitrase internasional untuk meminta ganti rugi sesuai dari pemerintah Indonesia. Saya nggak habis pikir pemirsa, Pak Kurtubi. Ini saya yang baca beritanya aja kok logika sehat saya gitu kan. Dia kan sudah diberikan kepercayaan ya. Ini investasi memang gitu kan. Kok berani-beraninya ngancam pemerintah kasih 120 hari begitu. Bagaimana ini, Pak? Ya, itu saya katakan tadi dia masih terbawa dengan kontrak karya yang konon begitu kuat ya. Tetapi saya ingatkan ke Freeport, kontrak karya seandainya ngeyel berpegang ke situ, itu mau finish 4-5 tahun ini. Kalau tetap bertahan pada posisi itu, nanti Freeport kehilangan segala-galanya. Itu kan gaya-gaya sebelum reformasi. Betul. Jangan-jangan Freeportnya belum reformasi, Pak ya. Jadi masih terbuka. Saya sepakat dengan Pak Sembiring tadi bahwa masih terbuka peluang untuk mencari solusi terbaik, ya, baik buat Freeport maupun buat Republik Indonesia. Di Indonesia tidak boleh menyetujui permintaan yang akan merugikan negara. Kita tidak perlu takut ancaman 120 harinya Freeport ya. Tidak perlu takut. Kalaulah itu terjadi ke arbitrase, kita sarankan pemerintah RI harus menyiapkan ahli-ahli hukum yang hebat ya, menghadapi tuntutan seperti itu. Tapi saya yakin akan ada solusi-solusi di antara kedua belah pihak sebab kita tidak akan bisa mundur sesuai dengan tuntutan-tuntutan pemerintah yang menginginkan agar penerimaan negara dari tambang ini bisa meningkat ya. Sebab selama ini dengan model kontrak karya itu penerimaan negara baik pajak plus PNBP plus yang lain relatif kecil. Betul. Nah, kita tidak boleh pertahankan ini kan kita sudah perang lawan korupsi, negara kita sudah mulai mengisi dengan pembangunan ya kan. Harusnya semua penerimaan itu kan bisa banyak dan dikelola dengan baik kan, Pak. Nah, ini kok dari sononya gitu. Tapi tenang Pak Kurtubi, kita masih ada Pak Simon yang pengalaman ke arbitrase gitu kan. Jadi Pak Simon punya tanggung jawab ini Pak Simon. Kalau nanti ternyata 120 hari dari hari ini kemudian kita maju ke arbitrase diseret sama Freeport Indonesia, kira-kira Pak Simon apa yang harus kita persiapkan untuk ke arbitrase? Pak Simon? Halo Pak Simon?
Wah, saya sudah semangat 45 dengan Pak Simon tapi terputus. Ya, mudah-mudahan Pak Simon masih tetap bisa bersama kita nanti di kesempatan berikutnya. Pemirsa, kita break dulu, kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Prime Time Talk. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan saya kembali ke Pak Simon Sembiring melalui telepon. Pak Simon sudah kembali bersama kami, Pak? Oke, Pak. Pak Simon, kalau misalnya nih Pak, ancaman dari Freeport Indonesia yang sombong dan angkuh 120 hari tidak dapat kepastian dari pemerintah, kemudian kita diseret ke arbitrase internasional, apa yang harus Indonesia siapkan, Pak? Bagus. Jadi pengalaman kami dengan Pak Pur, ya. Sekarang pemerintah berkonsultasi dan rapatlah kan, dengan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara. Ya. Dan semua Supomo menyiapkan data-data, detail semua, siapkan semua. Kita siapkan itu, kemudian kita juga harus meng-hire pengacara ternama. Ya. Pengacara internasional atau dalam negeri, Pak? Nah, nasional itu bekerja sama dengan internasional. Oke. Harus begitu. Ya. Nggak apa-apa lah kita keluar duit bangsa $10 juta, apa sih susahnya? Iya kan? Tapi yang penting kita menang. Jadi kalau Newmont dulu habis berapa biaya, Pak? Dulu sekitar 5 juta. 5 juta US dollar ya? Jadi nggak mahal pun sebenarnya. Iya, iya. Nah, dan kita menang gitu loh. Nah, jadi saya yakin Pak ya. Jadi kita jangan ragu-ragu. Kita itu kan sudah punya pengalaman. Dulu kan kita tidak pernah menang itu karena nggak diopenin, ya kan? Kalau kita openin secara profesional, ada pengacara yang bagus, itu kan dia punya referensi kan kontrak, kemudian undang-undang, peraturan kita, iya kan? Iya. Nah, saya pun siap jadi saksi di sana nanti. Kenapa tidak? Iya, Pak Simon harus tanggung jawab dong, ya kan? Kan dulu juga ngawal waktu Newmont. Masa ini tiba-tiba mulai panas lagi ke arbitrase, Bapak harus masuk di dalam tim ya? Kalau saya merah putih, dada saya ini merah putih, jangan dirasa. Luar biasa. Pak, saya juga merah putih, Pak. Dada saya sudah ada merah putih. Merah putih, tapi merahnya itu apa? Abu-abu. Jangan, Pak. Yang penting kita semua merah putih demi bangsa. Pak Simon, ini kan Freeport Indonesia pasti tidak lepas dari intervensi pemerintah Amerika. Nah, Anda melihat tidak, misalnya dengan kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekarang dengan gaya leadershipnya seperti itu, gaya-gaya yang mengintimidasi, kemudian bluffing seperti itu, ini sekedar getak sambal saja, atau pasti kita akan maju arbitrase? Begini ya, kalau saya lihat modelnya Trump kan dia juga kan mempertahankan kedaulatan dia. Betul. Iya kan? Kampanyenya dia kan begitu. Nah, sekarang kalau Indonesia mempertahankan kedaulatannya, apa yang salah di situ? Kuat-kuatan, Pak. Dia dukung malahan. Iya. Iya dong, kalau dia bisa mempertahankan kedaulatannya, kenapa kita tidak? Apa yang salah di situ? Iya. Nah, bagaimana komunikasi kita dengan dia, itu saja kan? Jadi jangan kita tidak berkomunikasi, tapi masukan itu dari McMoran melulu. Nggak boleh itu. Artinya pemerintah bisa berkomunikasi langsung ke pemerintah Amerika ya? Itu kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu harus tempuh kan? Ya kan? Iya. Nah, emangnya si perusahaan itu dia berkomunikasi. Dia punya wakil-wakil di Washington sana, biasa itu di sana. Betul, betul. Pak Simon, kalau misalnya kita maju ke arbitrase, apa yang harus kita antisipasi dalam tanda petik yang bisa menjadi peluru atau senjata pamungkasnya Freeport Indonesia? Itu yang saya bilang tadi kan, saya dengar press release kan, bahwa dia menuntut karena Surah Sudirman tahun lalu, 2 tahun lalu Surah Sudirman mengatakan, ya, yang menjawab si Moped, yang mengatakan bahwa kami sedang merubah peraturan perundangan yang akan disesuaikan dengan kontrak karyamu. Itu kan sudah salah itu. Itu salah satu dia pakai kan. Nah, sekarang kita bawa aja ke pengadilan dulu suratnya Sudirman itu kan. Iya. Bahwa itu menyalahi undang-undang minerba. Begitu itu dibatalkan, udah keok dia. Iya, selesai ya. Apalagi kan urusan regulasi otoritas kita. Sekarang begitu. Sekarang misalnya saya bikin surat sebagai dirjen, ya kan, boleh dong di kemudian hari saya tahu itu salah, kan boleh saja kan dicabut. Iya, dicabut, dibatalkan.
Nah, ini menarik. Iya, betul. Saya ke Pak Qurtubi. Apakah pemerintah butuh dukungan politik lebih besar lagi dari parlemen misalnya, agar hal-hal yang menyangkut regulasi itu bisa diperkuat, sehingga nanti kalaupun ke arbitrase, Pak Qurtubi, kita sudah siap semua bahan-bahan seperti yang Pak Simon katakan tadi. Iya, kita ini kan negara merdeka, negara berdaulat. Iya. Undang-undang yang dibikin itu adalah persetujuan DPR sama pemerintah. Jadi kalau undang-undang yang menjadi acuan pemerintah, DPR akan membackup 100%. Satu, kewajiban membangun smelter. Yeah. Di DPR tidak ada tawar-menawar, itu barang wajib. Ya. Lalu jangankan smelter, Pak, studi kelayakannya pun belum dilakukan. Berarti kan nggak ada niat kan? Ya, tapi mungkin dengan IUPK yang mereka sepakati, lalu mereka bisa mundur tuntutan pajak sesuai dengan kontrak karya. Ya, 51% oke, itu juga kan sudah di kontrak karya sebelumnya sudah menyebutkan 51% juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ini Freeport terlalu mengada-ada ya. Saya pikir untuk meminta sesuatu yang sulit diberikan. Soalnya kita sempat terjebak puluhan tahun, Pak, dengan tadinya 51% kan, kemudian jadi 30-an% ya. Nah, itu kan situasi yang menguntungkan bagi Freeport. Nah, dalam kacamata bisnis itu pasti yang diperjuangkan, Pak. Oh iya, Freeport kan. Ya, tapi kan ada kalau seandainya tidak, dia akan lose 100%. Betul. Ya, akan meninggalkan Indonesia sekalipun nanti ada masalah hukumnya panjang, dia akan selesai di Indonesia. Kan kalau dia berpikir lebih panjang, rugi dia. Lebih rugi sebab sudah 50-an tahun di sini ya. Sayang lah katakan seperti itu. Dia harus tunduklah kepada peraturan, undang-undang, regulasi dari negara merdeka Indonesia ini. Toh perpajakan yang berlaku itu sekali lagi saya kemukakan, tidak mungkin tarif pajak ataupun regulasi yang menyangkut pajak itu akan membunuh perusahaan tambang itu. Pasti pemerintah sudah memikirkan. Iyalah, itu juga bunuh diri bagi kita kan kalau terjadi. Sebelum break saya ke Pak Simon dulu satu pertanyaan. Pak Simon, apa yang membuat misalnya Freeport Indonesia itu kita bisa paksa, kita bisa tundukkan dia ikuti regulasi Indonesia sebelum maju ke arbitrase, Pak? Jadi begini ya, makanya saya kan tahu di kontrak itu ada kok pasal 30 ayat 2 itu ya, bahwa dia juga harus tunduk kepada peraturan yang berlaku dari tertentu. Dan dia mempertimbangkan kemajuan perekonomian, perkembangan demokrasi, struktur masyarakat. Dia itu ada di kontrak karya kalau bunyinya. Kenapa masih ngeyel, Pak? Iya, itu yang saya bilang tadi. Emang ini presiden si Richardson ini itu kan accounting, kaku itu berpikir. Dan beda dengan si Moffett. Iya. Ini maunya aja dia itu kan. Iya. Jadi memang gaya komunikasi beda ya. Orang matematika aja nggak kaku itu, ini kaku banget ini. Iya. Dan selalu nakut-nakutin Indonesia kan. Coba lagi Freeport itu selalu dipublikasikan kan penerimaan negara. Betul. Coba tanya berapa penerimaanmu, net profitmu berapa per tahun. Nggak pernah mau dia kan. Karena kalau dia itu dipublikasikan, kalian juga publikasikan aja datanya kok, supaya rakyat juga tahu. Iya. Jadi sebenarnya yang dia perjuangkan cuma mempertahankan aset dan kekayaannya sendiri, Pak ya? Betul, selalu kan dibilang penerimaan negara akan ini terganggu. Baik. Terganggu, tertunda. Iya. Jadi itu filosofinya beda loh. Kalau dia stop produksi kan tertunda saja. Kalau barang itu masih di situ kok. Kalau dia mati. Iya, baik. Pak Simon, kita break dulu Pak Qurtubi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Kita lanjutkan diskusi kita. Freeport harus patuh. Ya, tadi sudah kita ngobrol dengan Pak Simon Sembiring, Dirjen Minerba 2005-2008, di mana Pak Simon pengalaman ke arbitrase dengan Newmont, Pak ya. Pak Qurtubi, apakah perlu regulasi khusus? Ya, saya tidak tahu bagaimana pemerintah harus bersikap untuk melindungi aturan yang sudah ada dengan memperkuat dengan aturan main yang baru, atau dukungan politik apa yang perlu dipersiapkan pemerintah kalau harus maju arbitrase. Jadi kalaupun nanti maju ke arbitrase, yang mengacu kepada undang-undang yang sudah ada, ya, sebab
undang-undang yang sudah ada ini menyatakan yang paling terakhir ya, bahwa kontrak karya memang diakui sampai selesainya kontrak. Selesainya kontrak karyanya 2021. 2021. Kalau itu dipegang sama si Freeport, tahun 2021 Anda angkat koper dari Indonesia. Ya, jadi selesai. Nah, tapi kan kalau memang ada keinginan juga untuk terus mau beroperasi, ya Anda harus mengikuti aturan pemerintah. Pak, kalau investasi dalam negeri mungkin nggak Pak untuk menggantikan peran Freeport? Pertanyaan yang bagus. Newmont kan faktanya sekarang 100% milik anak bangsa. Dia ini baru 51% kok nggak mau. Newmont itu sudah 100% sekarang iya, anak bangsa ya. Betul. Ya dia 51% itu sebenarnya aturan di kontrak karya yang awal itu begitu. Nah, memang ada investasi untuk underground mining di bawah tanah ya. Tapi kan masa 20% turun dia menjadi kewajiban 30%. Sebenarnya. Tapi honestly Pak, sejujurnya memang investasi yang dilakukan Freeport itu memang cukup besar kan untuk underground investment tadi. Ya besar memang. Ya, dengan 51% sebenarnya untuk Indonesia mereka juga masih mendapatkan keuntungan dong. Ya begini, 51% artinya pihak Indonesia yang memanage. Iya. Ya kan, mungkin itu yang mereka beratan. Ya. Berarti selama ini mungkin ada akal-akalan Freeport yang memunggungi Indonesia sehingga mereka tidak mau under control government, Pak. Ya, berbagai kecurigaan bisa muncul. Ya. Saya dengar kabarnya juga ada yang nggak pakai meteran gitu, Pak, yang langsung ke kapal gitu, langsung berangkat ke sana ke Amerika. Gitu. Ya, belum lagi kalau ada kecurigaan bahwa kandungan emasnya itu lebih besar daripada yang dibayar ke bea cukai. Betul. Karena labnya itu mereka sendiri yang punya. Seperti itu. Jadi mungkin saja ada bahan tambang yang lain ikutan ya. Tapi yang terkontrol oleh laboratorium hanya kandungan tembaga, emas, perak. Atau mungkin nggak terdeteksi gitu. Betul. Atau mungkin Pak Qurtubi ini salah satu cara untuk pintu masuk kita seperti Newmont 100%. Anak bangsa. Anda akan dukung nggak? DPR akan dukung nggak? Oh, dukung. Ke depan seyogianya ya, pengelolaan sumber daya alam ini mengacu secara strict kepada pasal 33 kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, agar itu bisa tercapai, kepemilikannya minimal itu sudah 51%. Minimal. Syukur-syukur kalau 100% ya. Tentu pertimbangannya pembiayaan maupun penguasaan teknologinya. Betul. Saya minta pernyataan penutup dari Pak Simon. Pak Simon, kalau misalnya Freeport Indonesia kemudian ngepak koper, angkat kaki, terbang kembali ke negaranya, bangsa kita siap nggak untuk take over? Makanya ini selalu kita ditakut-takutin. Emangnya di sana itu yang mengerjakan siapa? Kan bukan McMoran. Dia hire kontraktor. Emangnya kita nggak mampu? Kemudian bangsa Indonesia ini, saya tanya lah, orang-orang ITB yang ada di sana yang sudah senior, mampu Pak? Begitu orang yang sudah keluar. Kan? Jadi apa sih yang menjadi masalah sekarang? Saya nggak ngerti. Nah, tapi banyak juga oknum-oknum Indonesia ini yang mungkin kecipratan sering nakut-nakutin Indonesia ini, nggak mampu. Kalau nggak mampu tutup aja semua perguruan tinggi Indonesia. Masa 50 tahun kita nggak mampu? Itu mental penjajah, Pak. Iya loh, mental penjajah, udahlah, butuh heli itu yang mental penjajah itu. Berarti kalau bisa Pak, kita jadikan ini, kalaupun harus ke arbitrase, ini sebagai pintu masuk kita untuk menentukan otoritas bangsa kita. Apakah nanti ternyata kita harus mengelola secara mandiri Pak ya? Loh iya dong. Anda setuju Pak? Loh kenapa tidak? Oke. Iya kan? Saya bilang, makanya kita tapi kan harus semua cantik mainnya. Kan itu. Tidak ada yang ngerasa blusu, iya kan? Baik. Jadi bukan main otot, main otak. Yang main otak Pak. Yang main otot harus disiapin juga Pak. Baik, Pak Simon Sembiring, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Baik, Pak Qurtubi, closing statement. Iya, jadi skenario harus juga dipikirkan. Kalau pertama ke arbitrase, ya kan harus dipikirkan juga. Kalau Freeport McMoran angkat koper, kita siap. Nah, siapnya kita pun harus kita persiapkan. Apakah BUMN tambang kita yang masuk, aneka tambang,
atau siapa, ini juga harus menjadi pemikiran. Jadi jaga-jaga, jika seandainya betul-betul ke arbitrase, fight 100%, ya, sehingga pada akhirnya Freeport ini angkat kaki, katakan atau PMA lain Pak, tapi kita fight di 51 atau bahkan lebih. Bisa kan? Seperti itu. Ya kan yang mau ngantri banyak Pak. Banyak. Di belakang Freeport itu banyak yang atau anak bangsa sendiri. Betul. Ya, bisa membeli seperti halnya Newmont. Dan ingat, sekarang Newmont setelah dimiliki oleh anak bangsa, sanggup untuk membangun smelter di Pulau Sumbawa itu acung jempol. Bahkan ya, kalaupun Freeport tidak mau membangun smelter, tidak ada salahnya juga di Pulau Sumbawa disiapkan smelter untuk konsentrat dari Papua ini dengan kerjasama investor atau siapa. Tinggal jalur distribusi harus dipikirkan ya Pak ya. Ya, tapi DPR pasti dukung ya Pak langkah pemerintah sekarang ya. Oh, dukung. Oke, baik Pak Kurtubi. Kurtubi. Kita konsisten pada pasal 33. Siap, semua untuk kemakmuran rakyat. Pak Kurtubi, terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi Pak. Selamat malam Pak. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Sesaat lagi Anda jangan kemana-mana karena Connect 360 akan hadir menyapa Anda. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, saran kepada kami di email redaksi@berita1.tv. Follow kami melalui media sosial kami di Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Doni De Keyser beserta rekan-rekan redaksi yang bertugas. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, merdeka.